nanti diperlihatkan di di kameranya ya. Setelah itu baru kita lanjutkan nanti 10 menit juga untuk menampilkan cuplikan mengajar. Ya, cuplikan Iya, Bu. mengajar 10 menit sejak dari membuka ya sampai nanti ke inovasi model pembelajaran ya, menerapkan TPEC, lalu variasi interaksi pembelajaran. Pokoknya mengajarkan selama 10 menit ya. Nanti akan saya cek bagi kalau Bu Des mau supaya bisa saya lihat, mungkin menampilkan medianya serta pemakaian teknologi ya. Iya, Ibu. Lalu bagaimana Bu Des mengembangkan pola berpikir tingkat tinggi di dalam proses pembelajaran dan kontekstualisasi materi dengan kehidupan nyata ya. Iya, Ibu. Oke, silakan mulai dari mengaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Oke, silahkan ditulis ya ayatnya. Nanti diperlihatkan di kamera. Tertutup tadi ayatnya, Ibu. Boleh ayat lain, Bu. Tertutup yang tadi ayatnya, Bu. Tidak apa-apa, ayat yang lain saja boleh. Iya, Ibu.
Ibu. Enggak dengar, Ibu. Oke, cukup Bu Des. Kasih, Bu. Oke, Bu Des, silakan selama 10 menit tampilkan bagaimana Bu Des kalau mengajar ya untuk kurikulum Merdeka sejak dari awal ya sampai ke menutup. Oke, silakan Bu Des. Boleh saya tampilkan apanya, Ibu? Boleh. Bentar ya, Bu. Apa aja biasanya isinya? Isi dari kurikulum Merdeka itu, Bu. Isi dari modul ajarnya. Isi dari modul ajar yang pertama di sana tentunya ada identitas umum, Bu. Nama sekolahnya, nama penyusunnya, tahun ajarnya, terus CP yang akan kita capai dari pembelajaran itu. Terus dari CP itu nanti akan kita buat ke ATP dan ATP akan menjadi TP nanti, Bu, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu nanti ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan. Terus nanti setelah itu akan ada di sana pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah bagaimana anak-anak nanti bisa sebelum kita memberikan materi peserta didik itu sudah ada dasar dia tahu tentang materi itu. Contohnya tadi materinya tentang hidup berfoya-foya. Peserta didik itu sudah ada dasar bahwasanya mereka itu sudah tahu sebenarnya apa sih itu hidup berfoya-foya. Pertanyaan pemantik. Terus nanti dalam modul ajar itu, Bu, ada di sana langkah-langkah pembelajarannya, ada langkah awalnya, kesiapan peserta didik, terus kegiatan intinya, kegiatan inti, apa model pembelajaran atau tugas yang kita berikan kepada peserta didik, terus ada nanti kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini nanti tentunya kesimpulan apa dari materi kita pada hari itu. Mungkin itu, Ibu. Oke, kalau misalnya Bu Des mau mau melakukan asesmen ya. Ya, Ibu. Asesmen dalam kurikulum Merdeka kan harus berbasis HOTS ya. Ya, Ibu. Gimana Bu Des melakukan merancang di dalam modul ajarnya itu asesmen yang berbasis HOTS itu? Kalau asesmen itu kan, Bu, sama artinya dengan penilaian yang harus kita lakukan kepada alat ukur kita. Saya biasanya menggunakan dari yang terendah dulu, Bu. Saya ambil, nanti baru yang sedang, baru yang HOTS-nya yang lebih sulit gitu, Bu. Tergantung dengan kemampuan peserta didik. Karena memang di kelas itu sesuai dengan pengetahuan dasar kita, anak-anak ini tidak sama semua kemampuannya gitu, Bu. Jadi dalam melakukan asesmen dipertimbangkan juga kemampuan peserta didiknya. Iya, Ibu. Bukan tujuan pembelajarannya yang dipertimbangkan. Tujuan pembelajarannya juga iya, Ibu. Ya, maaf, Jadi Bu. kalau ada anaknya bodoh, sementara tujuan pembelajarannya tinggi, lalu disesuaikan soalnya dengan anak yang bodoh itu. Tidak, Ibu. Terus, katanya tadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Ya mungkin TP-nya itu nanti yang kan karena TP itu kan guru yang membuat, Bu. Tujuan pembelajaran itu kan guru nanti yang membuat. Jadi mungkin kita sesuaikan TP kita itu dengan kondisi peserta didik gitu, Bu. Jadi TP-nya yang disesuaikan ya, Bu. Jangan Iya, Bu. soalnya disesuaikan Iya, Bu. dengan Maaf, Bu. kemampuan peserta didiknya.
Oke. Ya, Bu. Kalau apa kita emang ini melakukan eh, menyusun materi ya, materi untuk lampiran ya, kan materi ajar itu ada banyak macamnya ya. Ada Iya, Bu. faktual, konseptual, Iya, Bu. prosedural dan meta kognisi ya. Iya, Bisa Ibu. Bu Des jelaskan masing-masing sifat dari materi ajar ini? Iya, Ibu. Mungkin diambil dari modul IDES, Bu ya. Kalau untuk faktual itu memang contoh tadi materinya tentang gaya hidup berfoya-foya, menghindari gaya hidup berfoya-foya. Berarti kita memang bisa lihat dari fakta. Faktanya memang anak-anak ataupun peserta didik sering melakukan hidup gaya berfoya-foya. Itu yang kita lampirkan, yang kita buat nanti dalam modul ajar kita, Bu. Memang faktanya ada seperti itu, makanya kita angkat modul ajarnya, kita susun dengan rapi. Terus yang konseptual, konseptual itu sama dengan konsep, konsep dasar ataupun materi, materi ajar yang akan kita lampirkan nanti di dalam modul ajar itu, Bu. Contoh dari pengertian, ada manfaat dan sebagainya. Terus yang ketiga, apa tadi, Bu? Prosedural. Ya, prosedur itu, Bu, sama artinya dengan seperti langkah-langkah, Bu. Prosesnya. Prosesnya nanti umpamanya tahap awalnya apa gitu, Bu. Sampai kepada tahap terakhir. Yang terakhir itu tadi apa tadi, Bu? Itu adalah melihat karena memang kemampuan peserta didik itu ada memang yang sudah ada pengetahuan awalnya tentang contoh materi tentang hidup berfoya-foya, ada yang memang sama sekali kemampuannya masih rendah gitu, Bu. Itu mungkin, Ibu. Oke, udah. Kalau apa P5, kalau kita menyusun modul ajar P5 itu apa aja isinya? P5 itu, Bu. Dalam P5 itu harus tergambar memang proyeknya apa namanya, Bu, kayak proyek P5-nya, Bu. Contoh tadi ya, Bu. Contoh dalam P5 itu harus ada PRA-nya, pelajar profil pelajar rahmatan lil alaminnya harus tergambar di sana. Terus ada apa namanya, Bu ya, tentang pelajar Pancasilanya, Bu. Kayak contoh kayak ada apa namanya, Bu ya, masalah yang kita angkat itu memang dari P5 itu adalah masalah yang hampir hilang di masyarakat gitu, Bu. Hampir hilang di masyarakat, maksudnya gimana? Nanti Hilang kebudayaannya, apa? kebudayaannya gitu, Bu. Yang mungkin peserta didik hari ini sudah lupa dengan hal itu, makanya perlu kita angkat gitu, Bu. Terus apa aja? Dalam P5. Terus Pancasilanya yang harus tergambar di sana, Ibu. Kalau project profil itu apa tuh, Bu? Project itu sama dengan hasil, Bu. Profil itu sama dengan lambangnya. Lambangnya. Kalau kita bikin modul P5 kan ada setiap Iya, Ibu. profil ya, Iya, profil Bu. project itu apa maksudnya? Profil project itu sama dengan nama satuannya, Bu, nama sekolahnya. Nama sekolahnya. Profil. Kalau aktivitas apa itu, Bu? Aktivitas sama dengan kegiatan, Bu. Kegiatan yang kita Kegiatan. lakukan di P5 itu. Kalau kita membuat aktivitas di P5 ada berapa alurnya, Bu? Alur di P5, Bu. Ya. 5 enggak, Bu? Apa aja yang 5 itu? Berakhlak mulia.
Apalagi Ya. Berkebinekaan, mandiri, berpikir kritis, gotong royong, tuh sama kreatif. itu alurnya nih berarti. Alur, Bu. Ya. Bu Des pernah melakukan PTK? Oh, belum, Bu. Belum pernah. Belum pernah, Ibu. Kemarin bikin ini enggak? Bikin proposal PTK enggak waktu ini ya, waktu lokator ya? Bikin, Bu. Bikin. Apa judulnya dibikin? Judulnya adalah penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi hidup penuh manfaat dengan menghindari gaya hidup berpoya-poya di SMA Negeri 1 dan 2 pada fase E4. Oke. Kenapa ambil judul itu, Bu? Karena memang karena berdasarkan sebelumnya ketika materi ini kita ajarkan, Bu, banyak nilai anak yang rendah gitu, Bu, di kelas sebelumnya. Jadi saya cobalah untuk mengangkat permasalahan ini dengan melihat menggunakan metode PBL untuk agar nanti pembelajaran selanjutnya itu mungkin lebih mudah siswa peserta didik memahami atau hasilnya lebih meningkat gitu, Bu. Lebih akan banyak yang tuntas. Kenapa Ibu pilih metode PBL untuk pemecahan masalahnya? Karena memang permasalahannya itu nampaknya memang dari nilai, Bu, hasil peserta didik, Bu. Iya, kan nilai peserta didiknya jelek gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu pilih PBL Iya, Bu. untuk memecahkan atau meningkatkan hasil belajarnya kan gitu. Iya, Bu. Kenapa enggak Bu pilih metode yang lain gitu? Misalnya PJBL atau pakai discovery learning misalnya. Kenapa mentok di PBL? Apa alasannya Ibu memilih PBL daripada metode-metode yang lain? Karena rasanya metode PBL ini ini yang agak bisa mungkin untuk mengatasi permasalahan peserta didik itu, Bu. Karena memang kelemahannya adalah kelemahan belajarnya, Bu. Kelemahan dari tingkat belajarnya. Nah, dari mana Ibu tahu bahwa PBL itu nanti Ibu Ibu rasa akan bisa meningkatkan hasil belajar? Dari mana Bu tahu? Kan kita kalau memilih sesuatu punya alasan ya. Iya, Ibu. Apa alasan Ibu lebih memilih PBL daripada pendekatan atau metode yang lain untuk meningkatkan hasil belajar? Dasarnya itu apa? Dasarnya mungkin saya ingin merubah strategi belajar, Bu. Yang biasanya kan saya menggunakan metode ceramah dan ceramah. Mungkin saya coba dulu dengan merubah strategi atau metodenya, Bu, dengan menggunakan PBL ini. Kalau kita lapar, solusinya apa, Bu? Makan, Bu. Makan apa? Makan nasi, Bu. Kalau makan batu bisa kenyang nggak? Enggak, Bu. Kenapa pilih makan nasi daripada makan batu? Karena dengan makan nasi itu obat kita untuk supaya mencegah lapar tadi, Bu, supaya rasa lapar tadi terobati. Gitu. Iya, Kalau makan hati? makan hati tanpa penyakit, Bu. Dari mana Ibu tahu kalau makan nasi itu bisa menghilangkan lapar Ibu, tapi makan hati dan makan batu nggak bisa? Udah pernah Ibu coba? Belum, Bu. Makan nasi baru, Bu. Atau pernah lihat orang lain makan batu kenyang, pernah nggak lihat? Enggak, Bu.
atau diceritakan orang? Enggak, Bu. Ada nggak teori yang bilang bahwa makan nasi aja yang bisa bikin kenyang? Kalau makan cinta bisa nggak bikin kenyang? Kan banyak orang kalau jatuh cinta lupa makan kan gitu ya, kenyang Iya, Bu. dia terus. Lalu kenapa ibu pilih makan nasi? Bukan makan hati, makan batu, atau makan cinta? Karena memang makan nasi itulah makanan pokok kita, Bu. Kalau orang Maluku makanan pokoknya sagu, kenyang juga dia. Nah, jadi ini jadi pelajaran nanti ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, kalau saya lihat ya, dalam P5 ini Bu Des masih harus banyak belajar ya. Iya, Ibu. Belajar, belum ini nampaknya, belum menguasai terlalu baik tentang bagaimana kita merancang sebuah proyek P5. Sebenarnya proyeknya itu kan hanya alat ya untuk kita menanamkan nilai-nilai P5 itu kepada siswa ya. Jadi apapun bisa diproyekin, tidak harus selalu budaya yang mau menghilang gitu ya. Tidak harus selalu itu. Ya, untuk menanamkan kecintaan kepada Allah misalnya gitu ya. Untuk bisa biar berbineka tunggal ika dia seperti apa misalnya. Nggak harus cari budayanya hilang dulu lalu baru bisa lakukan proyek gitu ya. Iya, Ibu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, nanti akan nampak alur-alurnya bagaimana Bu Des melakukan pengenalan, kontekstualisasi, aksi, evaluasi, dan refleksinya. Jadi jangan alurnya kemana-mana, nampaknya masih belum membaca ya dalam pembuatan proyek P5 dengan baik. Nah, dalam penelitian PTK juga seperti itu. Ya, nampaknya setiap guru itu sebenarnya sudah melaksanakan PTK. Nah, kadang kita ngawur ya, kayak tadi itu Bu Des. Misalnya, kenapa pilih makan nasi? Tapi nggak tahu alasannya. Harusnya kita punya dasar teoritis kenapa memilih makan nasi itu. Nah, dasar teoritis itu bisa dari buku atau dari penelitian terdahulu. Nah, itu makanya kenapa pilih makan nasi? Karena dari pengalaman orang lain makan nasi itu bikin kenyang. Nah, itu yang penelitian terdahulu itu. Ya, hasil penelitian orang lain. Lalu landasan teoritisnya apa? Apa teori yang mengatakan bahwa kalau kita makan nasi itu kenyang? Nah, maka uraikan teorinya, misalnya bahwa nasi itu mengandung karbohidrat. Karena dia mengandung karbohidrat, maka dia bisa bikin kenyang. Tapi batu tidak mengandung karbohidrat, dia benda padat juga kan gitu. Apalagi kalau cuma makan hati atau makan cinta. Nah, itu berhubungan dengan perasaan karbohidratnya. Mungkin hanya rasa kenyang yang ada tapi bukan kenyang, sehingga tidak menjadi pilihan kan. Jadi harus teorinya kenapa kita memilih suatu hal untuk memecahkan masalah kita. Jadi jangan pakai perasaan ya. Kalau tadi kayaknya masih pakai perasaan kalau kenyang ya. Tapi ada jelas dalam PTK tidak boleh seperti itu ya. PBL atau PJBL bukan bukan paracetamol yang bisa mengobati segala macam penyakit gitu ya. Jadi mungkin bisa pilih mungkin metodenya adalah cooperative learning misalnya atau lain tergantung dari sebabnya. Ya, jadi ibaratnya lapar. Tadi lapar itu karena apa? Ada orang lapar itu bukan karena makan itu bukan karena lapar, tapi dia lapar itu bukan karena dia kekurangan karbohidrat. Tapi orang lapar itu bisa jadi dia punya penyakit kayak diabetes sehingga muncul rasa laparnya, sehingga bukan makan nasi solusinya nanti makin tinggi gula darahnya kan gitu. Nah, sama dengan
Ibu ya, kalau misalnya hasil belajar anak itu mau diperbaiki, harus dicari dulu penyebabnya apa. Maka secara teoritis, Ibu harus belajar kalau sebabnya ini, maka harus seperti apa kita mencari pemecahan masalahnya. Nanti jangan sampai Ibu memecahkan masalah tapi menambah masalah baru. Ya, pakai PBL padahal anaknya mungkin kemampuannya udah rendah. Disuruh pula memecahkan masalah, ya enggak? Makin rendah hasil belajarnya, ya. Karena kemampuannya sudah rendah. Nah, jadi hati-hati nanti. Ya, Ibu. Sehingga Ibu jelas ya metodologi yang harus Ibu lakukan dalam siklus-siklusnya nanti seperti apa ya Bu Des ya. Ya, Ibu. Jadi kalau misalnya akan dilaksanakan di PPL dikaji lagi secara teoritis ya, Ya, apakah Ibu. memang judul PTK-nya itu sudah bisa diterapkan atau tidak? Belum. Karena dukungan teorinya itu sangat penting ya. Ya, Ibu. Kalau dalam mengaji tadi saya lihat Bu Des sudah bagus ya. Alhamdulillah, Cuma ini kasih Bu. tulisannya diperbaiki lagi ya Bu Des. Ya, Ibu. Grogi, Bu. Jangan sampai apa ya, jangan sampai tegang. Kayaknya tegang itu ototnya Grogi, pas Bu. menulis ya, tidak lentur ya. Ya, Ibu. Dalam menulis apanya Ayat. masih banyak yang apanya ayat-ayatnya kayaknya kan harus tahu ya mana yang di atas garis, bawah yang di bawah garis gitu ya. Ya, Ibu. Supaya Siap, Bu. cakep ininya tulisannya ya. Siap, Bu. Diperbaiki lagi karena kita guru agama ya Bu Des ya. Siap, Bu. Oke Bu Des, saya rasa itu aja ya. Nanti kalau Bu Des sudah keluar silahkan disuruh temannya yang lain masuk ya. Ya. Kasih banyak, Ibu. Kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Ya. Des. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.